diberi ya, supaya anak sekolah minggu boleh mengikuti sekolah minggu di samping ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu supaya kita ingin membagikan suatu bagian firman Allah yang saya gumuli, saya pikirkan, dan saya rindu mempelajarinya. Kemudian saya diberkati dan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang firman Allah ini, supaya kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan coba merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17. Ya. Kisah Rasul pasal 17. Sudah dapat Bapak Ibu? Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan membuka satu bagian firman Allah dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Sama-sama saya mulai ayat yang genap Bapak Ibu, yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Banyak di antara mereka yang mencari percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang yang berbeda kesadaran tahu bahwa juga di Berea telah dikatakan firman Allah oleh Paulus, datanglah mereka ke sana akan mengerjakan kewajibannya. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema yaitu memiliki kesaksian hidup yang baik. Saya beberapa waktu ini berkhotbah tentang kesaksian hidup. Kenapa? Karena dunia membutuhkan kesaksian, dunia membutuhkan fakta, dunia membutuhkan sesuatu yang real yang dapat dilihat dengan mata. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak teori-teori yang diajarkan, yang kita dengar, yang didengarkan orang lain, yang dikumandangkan, tetapi sayang banget sedikit yang memiliki kesaksian. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema yaitu memiliki kesaksian hidup yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini, tema ini saya ambil dalam ayat yang ke-11 bagian A. Saya bacakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi memiliki kesaksian hidup yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kota Berea adalah sebuah kota yang berada di Makedonia. Makedonia itu berada di sekitaran daerah Yunani Utara. Kota ini kota yang makmur. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa pengairannya sangat subur, sangat lancar, sehingga pertanian apa saja kegiatan di sana itu sangat baik. Baik peternakan, perikanan, baik juga pertanian sangat subur, sangat baik. Sehingga dikatakan bahwa penduduk kota itu rata-rata makmur. Kalau saya bayangkan ini kayak kota di New Zealand ya, Selandia Baru ya. Bapak Ibu Saudara, kota ini kota yang maju, kota yang bagus, berkembang, ekonomi mereka berkembang. Dan di sana ada tinggal orang Yahudi, di sana ada tinggal orang Yunani, di sana ada tinggal orang Romawi. Kota ini dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga Bapak Ibu Saudara, semua pajak dan sebagainya berkaitan dengan kekaisaran Romawi. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kota ini kota yang makmur, dan dikatakan dalam bagian ini bahwa Paulus sebelumnya
dari sebuah kota tempat pelayanannya, yaitu dari sebuah kota yang bernama kota Filipi menuju kota Tesalonika. Jaraknya ditempuh adalah sekitar 161 km. Jauh dekat? Jauh dekat? Jauh. Saya hitung ke Cibubur, saya pelayanan naik motor dulu, pakai motor NX saya dulu. Ya, motor yang tua. Saya hitung 91 km dari sini sampai ke Cibubur ya. Berarti itu hampir 2 kali lipat. Perjalanannya jauh. Dan kondisinya nggak kayak zaman sekarang bisa naik motor. Kondisinya pada saat itu penyamun, cuaca, transportasinya juga tidak seperti saat ini, sehingga menjalani tempat 2 km pun itu sangat sulit, apalagi 161 km. Itulah sebuah misi. Misi tidak boleh membuat kita menjadi lelah, ya. Untuk misi kita nggak boleh lelah. Haleluya. Senin kemarin saya ke Lampung sama Ibu Gembala subuh. Ibu Gembala nggak tidur semalaman dan kami berangkat jam 6:30 subuh. Setelah subuh berangkat sampai di Bandung jam 6:30. Jam 6 ya, jam 6 kami langsung menunggu sampai jam 8. Dari jam 8 kami dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta kami melaksanakan misi untuk ke Lampung. Di Lampung kami sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 10 malam kami di sana sampai jam setengah 11. Balik lagi ke Bandar Bakahuni. Dari Bakahuni kami langsung sampai ke Jakarta. Jam 3 subuh sampai di Jakarta, badan sudah gak kuat, tetapi kita masih tetap, kita tetap bersemangat. Kita menginap di sana dan pagi-pagi kami pulang dan memilih pulang dari mana. Dan bersyukur semua anugerah Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Ya, untuk sebuah misi kita nggak boleh berkata lelah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Dari Tesalonika, Paulus pergi ke satu tempat yang bernama Berea, yang jaraknya sekitar 72 km. Kira-kira dari sini sampai ke Bogor, ya, jaraknya. Tapi kalau waktu itu sangat sulit. Nah, inilah perbedaan. Disinilah kita melihat bahwa di Tesalonika banyak orang Yahudi. Tesalonika juga jajahan Romawi. Berea banyak orang Yahudi dan itu juga jajahan Romawi. Tetapi suatu yang sangat luar biasa yang kita lihat Bapak Ibu, bahwa Alkitab mencatat orang-orang Berea, orang-orang Yahudi, sama-sama suku bangsa Yahudi, tetapi di Tesalonika berbeda kualitas hidup mereka. Kenapa? Karena orang Yahudi di Berea kelakuannya lebih baik. Sama-sama orang Tionghoa, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, sama-sama orang Batak, sama-sama orang Manado. Tetapi orang Batak, orang Sunda, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Manado yang ada di sebat GGP Karis, kelakuannya lebih baik. Senang gak mendengarnya gitu? Wah, senang gak? Senang banget pasti. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa lebih baik? Haleluya. Kenapa mereka bisa lebih baik? Ini menjadi persoalannya. Ya Bapak Ibu ya, sukunya sama, bangsanya sama, tetapi kenapa kualitas hidup orang Yahudi yang ada di Tesalonika tidak lebih baik dengan kualitas hidup orang Yahudi yang ada di Berea? Kenapa? Apa yang menyebabkan orang Berea itu, orang Yahudi yang ada di sana, Alkitab mencatat bahwa mereka mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Ekonominya baik, kan gitu ya. Perkataannya baik, cara berpikirnya baik. Apalagi Bapak Ibu? Kelakuannya baik. Pokoknya baik. Apa yang menyebabkan jadi baik? Bapak Ibu mau hidup lebih baik, ekonomi lebih baik, mau? Mau Bapak Ibu ekonomi lebih baik? Jangan mau. Usaha lebih baik, mau? Rumah tangga lebih baik, mau? Kesaksian hidup yang lebih baik, mau? Memberikan
Alkitab. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi orang Yahudi menjadi kami dengan beberapa penjahat antara petualang di pasar. Mereka mengadakan perhitungan dan mengancam orang itu. Cukup. Apa katanya? Orang-orang Yahudi di Tesalonika, orang-orangnya apa? Iri hati, elate. Iri hati. Kenapa? Ini orang Yahudi sama-sama satu bangsa, betul nggak? Tapi iri hati, sehingga mereka tidak punya kesaksian yang hidup yang lebih baik. Tahu iri hati, nggak suka melihat sesuatu yang lebih baik. Lihat. Coba tanya sebelah kiri kanan, suka nggak melihat sesuatu yang lebih baik? Seharusnya kita suka lihat, senang lihat orang senang. Jangan susah lihat orang senang, betul? Kalau susah lihat orang senang, wah itu bahaya itu. Mestinya kita senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Ya betul ya, ya. Jangan sampai kita senang lihat orang susah, itu enggak ada itu, enggak itu ajaran Alkitab. Ya. Bagaimana supaya hancur dia? Bagaimana supaya rusak dia? Bagaimana supaya itu kan sudah dibalas Tuhan katanya. Itu kan? Tapi itu sudah. Orang-orang Yahudi di Berea nggak punya seperti itu model. Mereka memiliki karakter orang yang betul-betul baik. Coba lihat baik. Kenapa mereka baik? Berbeda dengan orang Yahudi yang di Tesalonika. Ini beda kota, jaraknya 72 kilo. Hah? Tetapi dikatakan oleh ayat 5, orang Yahudi yang ada di Tesalonika ini menjadi iri dan kemudian mencari orang-orang yang jahat untuk ngapa? Membuat apa? Mengacau. Itu orang jahat itu suka membuat kekacauan. Orang iri itu suka membuat kekacauan. Karena itu nggak boleh iri. Kalau suka buat ribut itu orang iri hati. Suka berantem itu orang iri hati. Karena orang yang tidak iri hati suka yang namanya damai. Haleluya. Bapak Ibu suka damai? Amin. Atau suka ribut? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini kita lihat. Ya. Kita melihat dalam bagian ini. Orang-orang kemudian dari Tesalonika, Paulus dan Silas pergi ke kota Berea. Di sana dia memberitakan firman Tuhan. Sebelumnya mereka ada di Tesalonika memberitakan firman Allah. Tetapi orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi yang di sana tidak membuka diri terhadap Paulus, sehingga mereka menimbulkan iri hati dalam hidup mereka. Jadi sangat manis. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi yang ada di Berea itu jauh lebih baik hatinya? Yang pertama adalah karena orang Yahudi di Berea pertama menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Haleluya. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Berea itu dikatakan dalam bagian ini, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Arti kerelaan hati adalah memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan firman. Ada kerelaan hati. Apa itu kerelaan hati? Dapat diterima dengan senang hati. Coba kasih senyum yang terbaik kiri kanan. Haleluya. Bapak Ibu, hati yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Bukan uang katanya, bukan jabatan katanya, bukan pangkat katanya. Nggak sedikit orang dulu rumah tangganya baik-baik, setelah uangnya banyak
hancur rumah tangganya. Tidak sedikit dulu orang belum punya jabatan jadi menteri bisa tidur sama-sama suami istri. Sekarang setelah jadi pejabat, jadi menteri, istrinya tidur di rumah, suaminya tidur di penjara. Kan gitu ya. Betul kan? Betul ya? Ada nggak? Coba cek baik-baik. Nggak sedikit seperti itu. Kami jangan uang segala-galanya, jangan pangkat segala-galanya. Tapi dia begini nih, orang-orang Yahudi yang ada di sana, mereka punya hati yang rela, senang, terbuka terhadap firman Allah. Mereka senang mendengar khotbah, mereka senang mendengarkan firman Tuhan, mereka senang ada sukacita ketika mendengarkan firman Allah. Beda dengan orang Yahudi yang di Tesalonika. Mau datang ibadah juga mereka sudah sungut-sungut. Apalagi ketika khotbah, kan gitu. Kan gitu. Main HP di luar, kan gitu. Oh, waktu itu belum ada HP ya. Di zaman sekarang sudah canggih, betul? Facebook, chattingan, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini dikatakan mereka menerima firman dengan rela hati. Mereka membuka hati mereka. Mereka suka mendengar khotbah. Mereka, hati mereka dilatih dengan lembut untuk menerima firman Tuhan. Yang baik mulia. Jadi datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, mereka punya hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Bukan untuk menunjukkan sesuatu apa yang mereka miliki. Ada orang kadang-kadang ke gereja, tapi juga di jemaat di PPKR tidak ada seperti itu. Haleluya. Haleluya. Kasih tunjuk dalam emasnya. Itu supaya ininya itu apa? Kelihatan kan gitu. Kalau bicara supaya kelihatan apa? Karena sudah banyak saingan, temannya sebelah sudah ada ini, lalu dicoplok giginya supaya dapat gigi emas. Ada yang sebenarnya itu di sini nggak ada. Haleluya, haleluya. Ayolah hati, dengar firman, terima firman, dengar khotbah, suka hati. Karena itu Bapak Ibu berkali-kali saya katakan, ketika memuji Tuhan datang beribadah, persiapkan hati kita, hati yang terbaik untuk kita beribadah, untuk kita mendengarkan firman. Kalau enggak, kita enggak akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Haleluya. Saya mau berangkat. Persiapkan hatiku hari ini, usahakan untuk Tuhan. Nasabah nomor 2, kan gitu ya. Yang macet nomor 2, omelan istri nomor 2, kan gitu ya. Pokoknya gugatan suami nomor 2. Pacar boleh hari ini kita berpisah dulu karena saya mau siapkan hati saya untuk Tuhan, untuk beribadah. Haleluya. Bapak pendeta mau foto, jadi saya gaya jadi begini. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ini, itu cuma intermezzo. Bapak Ibu yang saya sampaikan gini, semua di Berea betul-betul hidup mereka lebih baik. Alkitab mencatat dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu punya kerelaan hati sehingga tidak iri hati. Kalau Bapak Ibu tidak rela hati, maka Bapak Ibu mesti hati-hati. Kenapa? Karena akan iri hati. Nggak bisa melihat temannya lebih maju, gajinya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi. Nggak bisa melihat seperti itu. Beli mobil, punya mobil sebelah, Pak, ada mobil di sebelah tetangga. Beli motor. Pak, mereka beli motor 2. Sekali suaminya ngomong di sebelah, Mam, tetangga istrinya 2.
Ini penting sekali. Mereka rela. Karena itu Bapak Ibu sebelum datang ke tempat ibadah, kita mesti betul-betul siapkan hati kita. Kita mau lihat Dia atau mau lihat Tuhan? Kita mau dengar firman, terima firman, punya hati yang siap atau tidak? Coba kita buat Bapak-Ibu, Saudara, dalam kitab Markus pasalnya yang keempat ayat 20. Coba kita buka. Markus pasalnya yang keempat ayat 20. Siapa yang dapat? Kalau belum dapat nanti saya akan baca. Ya, Ibu Gembala. Markus 4 ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. 60 kali lipat. Betul ya? Oke, haleluya. Bapak Ibu, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Kenapa? Karena hatinya dibuka seperti tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Jadi orang yang membuka hati, rela hati untuk menerima firman, mereka akan bertumbuh. Enggak ada catatan bahwa orang yang menerima firman tidak akan bertumbuh. Akan bertumbuh dalam segala hal. Kenapa? Karena memang firman Tuhan adalah penuntun hidup. Apa saja yang kita lakukan, apa saja dalam hidup kita, keputusannya adalah firman Tuhan. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Allah kalau selain kepadaku. Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kita boleh diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Alkitab mencatat bahwa Alkitab memberikan sehingga orang yang menerima firman dia akan bertumbuh meskipun banyak tantangan, dia akan berbuah meskipun terjepit. Enggak ada catatan orang yang menerima firman akan putus asa. Enggak ada catatan seperti itu yang saya lihat dalam Alkitab. Lalu kenapa ada orang putus asa? Karena dia kurang menerima firman dalam hidupnya. Kalau dia membuka hati dalam firman, maka dia akan bertumbuh. Bertumbuh berapa kali lipat? 30. Ini akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf bukan karena kepintarannya menata Mesir untuk ekonomi mereka yang lebih baik, bukan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ketika digoda Potifar, istri Potifar, ini istri pejabat, apa katanya? Aku tidak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tutup mata. Ya, beda dengan orang sekarang. Gue lagi tutup mata, habis itu tutup mata. Tapi dia mah ini nggak ada. Haleluya, haleluya, amin. Kalau tutup baik-baik, ya, jangan tutup. Haleluya. Anak-anak muda, kalau belum ada dapat jodoh, belum ada apa, sabar. Firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Yang penting kita rela hati. Aku percaya sama Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini dia meninggalkanku, aku percaya Tuhan pasti berikan yang lebih baik, bukan yang lebih banyak. Betul? Haleluya. Ini penting, ya, bukan yang lebih banyak, ya, karena Tuhan pasti beri satu untuk kita. Cuma kita yang mata keranjang, kan gitu ya. Kan itu adalah untuk pacarmu, untuk suamimu. Tuhan, ketika tidur suamiku, jamah dia Tuhan supaya tidak maka keranjang, kan gitu ya. Pacarku jamah dia Tuhan
supaya tidak mata keranjang. Istri tujaman ya Tuhan, supaya tidak mata duitan. Haleluya. Sedikit duit, ada yang lebih penting dari hidup ini daripada duit. Haleluya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu orang yang mendengar firman, imannya akan kuat. Ketika imannya kuat, imunnya juga kuat. Penting sekali. Ketika imannya kuat, maka imunnya kuat. Saya tidak mengatakan kami anti corona. Saya juga divaksin sama Ibu Gembala. Kemana-mana pakai masker, mana-mana bawa sanitizer. Bukan saya mengharapkan ini. Tuhan memakai pemerintah untuk mengingatkan kita, untuk menjaga kesehatan. Tuhan juga tuntun kita melalui apa saja. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini kami sudah berangkat kemana-mana, kami tetap dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Tuhan yang melindungi. Ada orang yang sudah sembunyi sampai dia apa? Ini akhirnya kena juga kan gitu ya. Sudah bersembunyi bayangkan. Saya katakan bahwa terima firman. Yang hidup kita dituntun oleh firman. Bangun usaha firman. Cari jodoh, anak-anak muda cari jodoh berdasarkan firman. Cari teman yang sepadan dan penolong. Jangan cari penodong. Jangan lihat gantengnya mereka adik. Di balik kegantengannya enggak tahu kalian apa yang tersembunyi di hatinya. Kan? Jangan lihat cantiknya, enggak tahu kalian apa yang di hatinya. Jangan juga karena sudah ketakutan akhirnya lebih baik berdiam diri lah. Gak usah cari jodoh katanya gitu. Enggak juga begitu. Udah sekali. Haleluya. Kau udah sekali. Jangan cuma hati yang ditemani. Hati itu benda mati. Ya, nggak punya rasa. HP itu. Bapak Ibu, anak muda main HP, tumpahkan perasaannya ke HP. Sementara HP sendiri tidak punya perasaan. Coba, pernah nggak HP merasakan kesedihan Bapak Ibu? Jangan curhat di sana. Curhatlah kepada Tuhan. Tuhan merasakan apa yang kita alami. Haleluya. Nah, apakah kita yakin bahwa kita orang yang punya kesaksian hidup lebih baik? Jangan sampai kita, wah orang yang di sana itu di Cianjur itu nggak lebih baik dengan orang yang di Cianjur, gitu ya. Jangan sampai orang sana bilang seperti itu. Ya, percumanya itu ibadah. Percumanya itu melayani, kan gitu ya. Tetapi kehidupannya tidak lebih baik. Iri hati, dengki, enak, tiang, latih, osong. Iri hati, benci, dendam. Nih, mesti kita lihat bahwa orang Yahudi di Berea hidup mereka lebih baik. Kenapa? Karena mereka kaya hati dengan firman, kemudian mereka bertumbuh. Jadi mereka lakukan segala sesuatu karena kerelaan hati. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau bertumbuh, mesti punya kerelaan hati. Ya, sehingga hidup ini hati-hati, sehingga tidak iri hati. Ya. Yang kedua, ya, yang pertama yaitu kerelaan hati. Di mana ada hati yang menerima firman, di sana ada kesaksian hidup yang lebih baik. Kalau jemaat di GPKS di rumah tinggal nggak dikenal orang oleh orang sebagai orang baik, berarti selama ini ibadahnya formalitas, pelayanannya formalitas. Kita mesti dikenal orang yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Ajaklah dia, enggak usahlah dia, nanti bikin ribut, nanti ikut dia. Pernah nggak kita dengar gitu? Kacau nanti kalau ikut dia. Hah? Ngeri banget gitu kan? Yang kedua, bukan hanya mereka punya kerelaan hati. Yang
kedua, zaman ada orang Yahudi di Berea, mereka mempelajari firman Tuhan setiap hari. Coba balik dulu ayat 17, ayat 11. Baca ayat selanjutnya. Dan 1, 2, 3. Dan setiap hari, ayat 11, ayat pasal 17 ayat 11 ya. 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Setiap hari dengar kitab suci, belajar kitab suci, bukan cuma dengar khotbah, tetapi pelajari. Artinya orang-orang Berea ini, mereka ini mempelajari, ingin mengetahui secara dalam, bukan sekedar. Kadang-kadang orang bilang, haleluya, amin, begitu. Enggak begitu saja. Tapi kita lihat yang kita aminkan itu apa kata Alkitab enggak? Maksud saya ya Bapak Ibu ya. Ini. Mereka suka menyelidiki firman, suka membaca firman. Semua diuji berdasarkan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan. Ya, ayat 11 dikatakan, suatu ajaran harus diperiksa, dicermati dengan menyelidiki Alkitab. Kata yang diterjemahkan menyelidiki berarti mengayak. Oh Bapak Ibu pernah lihat mengayak? Mengayak pasir? Mengayak pasir. Pernah lihat Bapak Ibu? Disaring, enggak semua. Disaring, mana yang diambil, mana yang enggak diambil. Itu arti kata menyelidiki, mempelajari firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, berarti juga menyelidiki dengan teliti dan cermat, tidak asal. Kebenaran atau ajaran atau doktrin harus diuji, diselidiki menurut firman Tuhan. Tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Ulangan pasal 28 mengatakan, Ulangan pasal 28, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap di jalan Tuhan, supaya engkau beruntung dan berhasil. Haleluya. Ini kata Alkitab. Enggak sedikit orang juga bertanya berdukun, kan gitu. Enggak sedikit juga orang bertanya, beramal, itu enggak baik. Coba kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Ulangan pasal 6. Ya, coba kita lihat. Ulangan pasal 6. Saya akan baca ya Bapak Ibu ya. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari saya baca ya. Dengarlah Israel, ini kebiasaan orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Amin. Ayat 6 mulai ya. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi orang Yahudi diajarkan oleh firman Tuhan. Pengajaran tentang Tuhan itu harus diperhatikan. Bagaimana saya memperhatikan? Membaca aja tidak pernah, kan gitu. Syukur di sini jemaat masih membaca sekali-sekali, betul nggak? Sekali-sekali kan? Itu pun kalau ada waktu kan? Apalagi waktu nggak bisa tidur, baca Alkitab. Setelah baca Alkitab 1 jam langsung tidur. Wah enak sekali. Ternyata Alkitab adalah bacaan penghantar tidur. Betul nggak seperti itu? Hah? Amin? Oh jangan dong, jangan diaminkan. Kan sudah saya bilang jangan diaminkan sesuatu yang tidak. Ini bukan ajaran yang benar. Alkitab bukan penghantar tidur. Ya, betul? Komiknya, dongengnya, sinetronnya. Habis nonton bola. Habis itu televisi nonton kita. Coba kita lihat ya. Bagaimana saya memperhatikan Pak Pendeta? Membaca saja saya tak pernah. Coba. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bagaimana saya mengajarkannya? Saya juga tak ngerti. Betul nggak? Karena nggak ngerti, nggak bisa
Kalau saya tidak pernah rasa gula. Garam itu asin, tidak pernah kita rasa garam itu asin. Bagaimana kita tahu? Oh, garam itu asin, kata siapa? Kata hukum saya. Banyak makan garam, belum pernah. Wah, ya enggak semua garam itu asin katanya. Katanya, contohnya gudang garam, yang asin. Tetapi itu kan bukan iklan garam, kan gitu ya? Bagaimana saya mengajarkannya? Minggu, kan gitu ya? Ibadah sebelah minggu, doa sebelum makan, kan gitu ya? Masih doa sebelum makan, bapak aja nggak berdoa sebelum makan. Bagaimana saya mengajarkannya? Tidak mungkin saya bisa mengajarkannya. Ini bukan Niko Pak Niko ini ya. Jadi besok nggak muncul lagi di ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba lihat. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apa ya? Bilang kau duduk di rumahmu. Coba Bapak Ibu, ketika duduk di rumah apa yang kita bicarakan? Pernah nggak membicarakan firman Tuhan? Pernah nggak coba? Saya percaya kita kurang membicarakan firman Tuhan kepada anak, kepada istri. Pernah nggak? Mas Tangga musim batu, boleh keras. Jadi kamu mesti ceritakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan membicarakannya, dia bisa mengetahui. Tidak tahu, nggak pernah. Saya ngajarkan pada anak saya. Yang ngambil nasi mesti yang lebih tua lebih dulu. Bukan karena mereka sudah bau tanah, bukan. Karena memang mereka mesti kita hargai. Haleluya. Ya, di rumah saya atau kata saya ajarkan kepada mereka. Hormati orang yang lebih tua. Biarkan mereka duluan ambil nasi, ambil makanan. Sebelum saya ambil nasi, anak-anak saya itu nggak akan berani ambil nasi. Penting sekali. Ya, baik saudara. Coba lihat. Apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mau tidurnya cerita-cerita. Bangunnya apa mimpimu tadi malam? Nah? Kita cari ceritanya. Lumayan 2 angka togel. Betul nggak gitu? Enggak ya, di sini nggak ada. Haleluya. Haleluya. Dipaksa istri mimpi, dipaksa anak mimpi, supaya dapat haluan kemana cari gambarannya, tafsir mimpi. Ya, jangan-jangan ada yang nggak punya Alkitab di rumah, tapi punya buku tafsir mimpi, erek-erek dan sebagainya. Primbon. Coba saya di rumah coba nggak ada. Haleluya. Amin ya. Iya emang nggak ada di rumah, tapi di HP ada. Bisa di-download, bisa di-download. Hari ini apa nggak bisa di-download? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Komunitas anak muda di Cianjur. Bapak Ibu tinggal download aja anak muda. Pokoknya semuanya bisa di-download. Mengajarkannya, bagaimana mengikatkannya? Apa katanya dalam bagian ini ayat yang ke-8? Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Apa yang kita ikat di rumah? Apa yang kita ikat? Tas kita yang kita ikat supaya nggak jalan jatuh kan? Betul nggak? Kita ikat baik-baik supaya jangan jatuh. Karena di dalamnya banyak transaksi yang baik dan transaksi yang gelap. Lihat nih, dikatakan begini, sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahi. Artinya kita selalu mengingat, menyimpan. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita menuliskan dalam hati kita? Kalau yang kita cuma tahu laporan keuangan, tutup buku dan sebagainya. Penting sekali. 2 hal
yang membuat jemaat Berea, orang Yahudi di Berea bertumbuh dalam kesaksian hidup yang baik. Mereka dicatat Alkitab, mereka lebih baik. Dan luar biasanya Bapak Ibu, orang yang jahat selalu kejar. Coba lihat Bapak Ibu. Ayatnya Kisah Rasul pasal 17. Coba lihat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat ini, bahwa ketika orang Yahudi di Berea lebih baik, dikatakan ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara mereka perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ayat 13 sangat menarik. 1, 2, 3. Tetapi ketika orang yang mengetahui bahwa juga mereka telah diberikan Allah oleh Paulus, datang juga mereka sesama masuk dan membicarakan hati orang banyak. Oh itu kan, kalau orang jahat itu selalu kejar kemana? Hal-hal yang baik dirusak. Bayangkan 72 kilo pada zaman itu jauh nggak? Jauh banget itu pada zaman itu. Tapi karena iri hati, bagaimana supaya iri hatinya ini bisa tersalurkan? Pergi ke sana, tujuannya apa? Menghasut, membuat keributan. Tetapi luar biasa, jemaat orang Kristen, orang Yahudi Berea, mereka punya kehidupan yang lebih baik. Alkitab mencatat bukan karena ekonomi, bukan karena uang mereka banyak, bukan karena pangkat mereka tinggi, tetapi Alkitab mencatat karena mereka punya kerelaan hati mendengar firman Allah. Yang kedua, punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, kalau kami setiap hari bagi renungan, bagi firman Allah, nggak perlu Bapak Ibu like, nggak perlu Bapak Ibu angkat jempol kalau Bapak Ibu tidak baca dan renungkan. Untuk apa di like? Nggak usah di like kalau Bapak Ibu nggak baca. Kenapa? Percuma. Kita bagikan supaya Bapak Ibu membaca, merenungkan dan melakukan, sehingga muncul buah 30, 60, 90 buah yang lebih baik. Coba cek baik-baik. Sebagai suami, apakah kita menjadi suami yang lebih baik? Menjadi istri-istri yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik, menjadi jemaat-jemaat yang lebih baik. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan berkati. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan.